Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yarin Yari dari program studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu keperawatan dewasa dan keperawatan gawat darurat. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah keperawatan gawat darurat merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah NRS 605. Dengan jumlah SKS yaitu 4 SKS, 3 teori, 1 praktikum, dan dilaksanakan pada semester 6. Deskripsi mata kuliah secara singkat, yaitu fokus mata kuliah ini adalah mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan gawat darurat pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat rumah sakit. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menerapkan filosofi konsep holistik dan proses keperawatan gawat darurat. Yang kedua, mampu menerapkan proses keperawatan, melakukan simulasi asuhan keperawatan pada gawat darurat, melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada kasus gawat darurat, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan gawat darurat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan gawat darurat, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus gawat darurat, dan mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada keperawatan gawat darurat. Untuk topik dari perkuliahan ini dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan dengan topik yaitu filosofi, konsep holistik dan proses keperawatan kegawat daruratan, proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat, pengelolaan asuhan keperawatan dengan kasus kegawat daruratan, simulasi pendidikan kesehatan kasus gawat darurat, penelitian terkini terkait pengelolaan asuhan keperawatan gawat darurat, manajemen kasus secara komprehensif pada pasien yang mengalami kegawat daruratan, fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan dan kedaruratan, dan intervensi keperawatan pada keperawatan gawat darurat. Untuk sistem penilaian pada sistem perkuliahan pada perkuliahan ini yaitu dengan sistem pembelajaran tatap muka secara langsung, metode pembelajaran dengan ceramah, tanya jawab dan demonstrasi, model yaitu Teaching Learning Center dengan menggunakan media proyektor dan PowerPoint dan juga Phantom. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yang terbagi menjadi dua, yaitu penilaian hasil dan penilaian proses. Untuk penilaian hasil yaitu tes sumatif 1 25%, tes sumatif 2 25%, dan praktikum 25%. Untuk penilaian proses yaitu ada dimensi interpersonal skill 10%, kemudian atribut interpersonal skill 10%, dan dimensi sikap dan tata nilai 5%. Baik, berikut akan saya tampilkan video pembelajaran dengan topik fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan dan kedaruratan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang semuanya, teman-teman semua. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan masuk untuk pertemuan berikutnya di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Oke, sebelum saya absen, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai perkuliahan sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Oke, saya akan memulai absen terlebih dahulu. Dina Alfitra, Iko, Heni, Audrey, Tias, Nurmala, Selvia, Diah Ayu, Nurlaila, Fadila, Nur Aulia. Oke, baik. Berarti satu orang yang tidak masuk ya, izin ya. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, saya akan evaluasi dulu terkait dengan materi kita di pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya materi kita sebelumnya apa? Tentang asuhan keperawatan kegawat daruratan pada pasien stroke. Oke, mungkin satu orang bisa menjelaskan apa itu stroke? Ayo, siapa? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu stroke? Ayo, siapa? Oke, silahkan. Stroke itu gangguan pada fungsi otak karena adanya kerusakan atau kematian jaringan. Oke, gangguan fungsi pada otak atau cerebral. Oke, itu pengertian dari stroke. Nah, kemarin kita belajar tentang pengkajian pada pasien stroke. Ya, ada masih ingat pengkajian yang secara cepat untuk kondisi gawat darurat? Oke, satu orang siapa? Ayo unjuk tangan. Ayo, siapa? Oke, silakan Maude. Yang pertama yang F itu adalah faksial, yaitu kayak melihat mukanya dia mirip sebelah atau enggak. Terus ada arm itu kayak pundaknya melihat dia itu turun juga atau enggak. Terus ada speech, dia tuh kesulitan bicara atau ngomongnya tuh susah. Terus yang terakhir itu ada time, penanganan untuk lebih lanjut dengan cara menelpon ke 119. Oke. Itu ya untuk penilaian dari stroke. Oke, baik, kita akan masuk ke materi inti kita pada hari ini. Oke, baik. Jadi kita akan masuk pada materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan dan kedaruratan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman ada yang bisa menyampaikan, paham nggak apa yang kalian pahami tentang advokasi terkait kaitannya dengan kondisi kegawat daruratan atau advokasi yang dilakukan pada pasien dengan keadaan gawat darurat. Ayo, ada yang bisa? Apa yang kalian pahami tentang advokasi? Ayo. Advokasi, pernah dengar nggak tentang kata advokasi? Nah, apa itu advokasi? Apa? Penghubung. Berarti dikaitkan dengan kegawat daruratan? Ayo. Berarti penghubung dengan pasien? Oke, kita lihat ya. Nah, sebelum kita masuk, ini ada beberapa ya tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama itu mahasiswa memahami peran perawat gawat darurat. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi dalam keperawatan gawat darurat. Mahasiswa memahami ethical framework atau kerangka pikir untuk pengambilan keputusan etis. Mahasiswa mengetahui dilema etis di era keperawatan gawat darurat dan mahasiswa memahami fungsi advokasi pada pasien dengan kegawat daruratan. Nah, sekarang kita masuk ya, fungsi advokasi pada kasus kegawatan dan juga kedaruratan. Nah, di sini disampaikan bahwa definisi dari advokasi ini berarti proses mendukung dan berbicara untuk memastikan mereka menerima perawatan terbaik. Ya, jadi nyambung ya yang disampaikan oleh temannya tadi bahwa sebagai penghubung. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana kita memfasilitasi pasien bahwa pasien dalam keadaan gawat darurat atau pasien yang membutuhkan pertolongan secara gawat darurat itu bisa menerima perawatan yang terbaik yang sesuai dengan SOP yang
Ada. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana melakukan initial assessment. Kemudian setelah initial assessment apa yang dilakukan? Secondary survey. Nah, itu kan semua harus dilakukan secara terstruktur. Jadi sehingga pasien kita mendapatkan perawatan yang terbaik. Oke. Ini adalah fungsi utama dari advokasi. Advokasi pada pasien dalam kondisi gawat darurat. Tentunya pertama adalah membela hak-hak pasien. Jadi ingat teman-teman, pasien itu memiliki hak dalam menjalankan perawatan yang diterima. Kira-kira contoh hak pasien apa? Apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kemudian menyuarakan kebutuhan pasien. Nah, ini jadi kita sebagai perawat, sebelumnya kan kita sudah melakukan asesmen ya kepada pasien. Nah, tentu dari asesmen yang kita lakukan itu, kita memberikan dan menyuarakan apa yang dibutuhkan oleh pasien berdasarkan pengkajian yang kita lakukan. Oke. Kemudian memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, tentunya contoh misalkan di IGD ataupun di ICU, pasien itu biasanya akan dilakukan tindakan selanjutnya setelah dilakukan pengkajian, utamanya di IGD ya. Nah, kadang pasien itu menolak untuk dilakukan tindakan utamanya tindakan-tindakan yang gawat darurat atau biasanya keluarganya. Nah, disitulah peran kita menjelaskan apa yang harus dilakukan, apa dampak ketika tidak dilakukan tindakan tersebut kepada pasien, menjelaskan prosedurnya seperti apa. Itu semualah yang dimaksud dari fungsi advokasi seorang perawat terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat. Oke? Nah, selanjutnya adalah peran perawat gawat darurat. Di sini seorang perawat gawat darurat memiliki tugas utama. Pertama adalah memberikan perawatan segera kepada pasien dengan kondisi kritis. Ya. Jadi, pada pasien dengan kondisi kritis, maka segera berikan pertolongan. Kemarin sudah belajar ya, bagaimana menentukan pasien itu apakah dia membutuhkan prioritas 1, 2, atau 3 sudah ya. Berarti sudah bisa membedakan mana pasien yang membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Kemudian melakukan triase untuk menentukan prioritas perawatan. Ya, tentunya untuk triase sendiri di sini kemarin sudah belajar ya. Untuk tindakan triase ada berapa macam tingkatannya? 4. Ada 4. Apa saja? Hijau, kuning, merah, hitam. Berarti ada 4 macam ya. Kemudian bagaimana caranya melakukan triase, menentukan triase pada pasien? Bagaimana caranya menentukan triase pada pasien? Ayo. Berarti melakukan assessment, melakukan pengkajian. Kalau di rumah sakit kan ada namanya form pengkajian triase, ya. Jadi setelah mengisi form itu maka pasien akan ditempatkan di ruangan berdasarkan triase, apakah dia masuk merah, kuning, atau hijau, atau hitam. Oke. Kemudian bekerja sama dengan tim medis untuk intervensi cepat. Nah ini ya. Jadi seorang perawat itu tidak hanya bekerja sendiri, tapi tentunya perawat itu bekerja sama dengan tim medis ataupun tenaga kesehatan lainnya. Nah kalau di IGD berarti salah satu contohnya adalah dengan dokter. Berarti kita menyampaikan apa hasil pengkajian kita, dokter juga akan melakukan pengkajian, kemudian di situ kita berkolaborasi untuk menentukan apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian mengelola dan menstabilkan pasien sebelum perawatan lanjutan. Nah, berarti selanjutnya adalah pertama tentu sebelum dilakukan perawatan lanjutan kepada pasien, tentu kita harus stabilkan dulu kondisinya. Kemarin sudah belajar juga ya di pertemuan sebelumnya terkait dengan bagaimana menstabilkannya, itu masuk pada tahap
initial assessment dan secondary survey. Jadi tujuan dari initial assessment sampai secondary survey itu adalah untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum kita transfer ke pelayanan selanjutnya atau ketika misalkan pasien ada situ untuk dilakukan rencana tindakan operasi. Oke, baik. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu komunikasi dalam keperawatan gawat darurat. Nah, tentunya dalam melakukan komunikasi kepada pasien gawat darurat, tentunya ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan komunikasi. Tujuannya adalah apa? Untuk tadi memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, yang merupakan salah satu tujuan dari advokasi. Nah, pertama adalah meningkatkan koordinasi tim, kemudian mengurangi kesalahan medis, dan memastikan pemahaman pasien dan keluarga. Berarti di sini maksudnya untuk meningkatkan koordinasi tim adalah melakukan komunikasi lebih lanjut lagi kepada pasien, kemudian berkoordinasi dengan tim kesehatan lainnya, misalkan seperti dokter, tenaga gizi, ataupun kalau misalkan terkait dengan maternitas berarti bidan. Kemudian mengurangi kesalahan medis. Jadi minimalisir sekecil mungkin adanya kesalahan yang bisa terjadi pada pasien dengan kondisi gawat darurat. Kemudian memastikan pemahaman pasien dan keluarga. Nah ini, jadi setelah kita melakukan asesmen kepada pasien, kemudian mendapatkan hasil akhir, apa kondisi yang dialami oleh pasien dan apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan, makanya kita harus memberikan pemahaman kepada pasien dan juga jangan lupa keluarganya, ya. Jadi kan biasanya kadang pasien yang mau tapi keluarganya menolak ya. Nah, sehingga kita harus selain memberikan pemahaman kepada pasien juga kita memberikan pemahaman kepada keluarganya. Oke. Nah, ini adalah teknik komunikasi yang bisa dilakukan pada pasien. Ada 3, yaitu SBAR atau Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Nah, ini adalah salah satu penelitian ya, yang meneliti terkait dengan teknik SBAR. Nah, ini kalau tidak salah ini dilakukan di negara bagian Arab. Jadi, hasil dari penelitian ini menekankan bahwa pentingnya standarisasi proses serah terima shift sitting layanan kesehatan. Jadi, implementasi model SBAR bukan hanya meningkatkan efisiensi komunikasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan. Wow, berarti memang sudah teruji ya bahwa teknik SBAR ini efektif untuk dilakukan kepada pasien dalam kondisi gawat darurat atau di emergency room, di ruang gawat darurat. Jadi dengan melatih para profesional kesehatan dalam metodologi SBAR. Jadi dalam penelitian ini dia melatih perawat-perawat di rumah sakit terkait dengan teknik SBAR ini dan ternyata dari hasil ujinya itu efektif untuk dilakukan. Oke, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan resusitasi. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian contoh kasus, misalkan seorang pasien mengalami henti nafas, henti jantung. Tapi ternyata pasiennya tersebut mengalami fraktur ya, mengalami fraktur di daerah toraks. Kemudian mengalami fraktur terbuka. Atau ketika kita melakukan resusitasi jantung paru, RJP, melakukan kompresi, ternyata karena orang tua sudah ada pengeroposan pada tulang, tiba-tiba terjadi fraktur. Kira-kira apa tindakan yang akan kalian lakukan? Apakah tetap melanjutkan? Alasannya kenapa? Kenapa? Menyelamatkan? Terus bagaimana dengan frakturnya? Bagaimana? Ayo. Oke. Jadi kalau resusitasi jantung paru itu berarti bukan menyelamatkan nafasnya dulu ya, tapi mengembalikan fungsi jantungnya terlebih dahulu. Tujuan kita melakukan kompresi kan untuk merangsang jantung agar berdetak kembali. Jadi kita rangsang jantungnya untuk berdetak kembali, kemudian biasanya kita perhatikan pernafasan pasien.
Oke, selanjutnya. Kemudian pendekatan dalam mengatasi dilema. Tentunya ketika misalkan dilema terhadap tindakan selanjutnya yang akan dilakukan kepada pasien, yang dilakukan adalah diskusi dengan tim multidisiplin. Berarti melakukan diskusi dengan tim atau tenaga kesehatan yang lainnya terkait dengan kondisi pasien. Kemudian konsultasi dengan komite etik. Jadi di rumah sakit itu ada komite etik, ya. Ada komite etik untuk menentukan apa tindakan yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini ketika merasa dilema. Kemudian pertimbangan hukum dan regulasi. Nah ini ya, inilah fungsi dari komite etik dan untuk membantu terkait dengan pertimbangan hukum dan regulasi yang ada untuk saat ini. Nah contoh seperti yang saya sebutkan tadi ya, pada pasien misalkan kondisi gawat darurat, kemudian dibawa ke IGD, kemudian pasiennya datang dibawa oleh polisi tanpa keluarga. Itu kan sebelum kita melakukan tindakan apapun, apalagi tindakan invasif kepada pasien, maka kita membutuhkan yang namanya lembar persetujuan tindakan. Nah, bagaimana dengan kondisi tersebut? Maka itulah tadi. Silahkan teman-teman melakukan tindakan. Karena teman-teman sudah dilindungi oleh hukum. Kemudian selain itu, maksud lain adalah ketika akan dilakukan tindakan kepada pasien, jelaskan secara lengkap kepada pasien apa tujuannya, seperti apa prosedurnya, sehingga pasien bisa mengerti dan mau untuk dilakukan tindakan tersebut. Oke? Oke. Itu untuk materi hari ini, dan ini adalah sumber pustaka. Nanti kalau misalkan teman-teman mau baca lebih lanjut, mau diskusi lebih lanjut, nanti ini adalah sumbernya, bisa dibaca. Oke? Oke, sekarang kita lanjut untuk sesi diskusi ya. Oke, dari materi tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo diangkat tangan, silakan. Ya. Menurut yang suka saya dengar, itu kenapa kalau korban kecelakaan atau misalkan korban tawuran, dia posisinya udah gawat darurat gitu Pak, tapi suka ditolak sama rumah sakit. Oke, suka ditolak sama rumah sakit. Oke, jadi kita kembali lagi tadi ke prinsip etik ya. Seharusnya itu pertama itu adalah tidak membeda-bedakan pasien. Jadi siapapun pasiennya, apapun penyebabnya, itu harus kita kesampingkan terlebih dahulu. Intinya adalah kita selamatkan dulu nyawa pasien. Kita selamatkan dulu pasiennya. Nanti setelahnya ketika ada proses hukum, nanti itu akan setelah kita menstabilkan kondisi pasien, nanti itu di luar dari kuasa kita. Jadi tugas kita hanya adalah menyelamatkan pasien, memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi seharusnya yang dilakukan adalah seperti itu. Oh, berarti nggak boleh ditolak. Tapi Ya. alasan penolakan itu biasanya apa Pak? Kalau yang seperti itu, karena saya juga belum pernah dapat ya. Kalau sebelum yang seperti itu saya kurang tahu apa alasan menolak. Tapi yang saya dapat, saya juga pernah waktu di profesi itu ada pasien dia mengambil barang orang lain ya, dan tertangkap sehingga ditembak panas ya di kaki. Nah itu dibawa ke IGD, dan itu ya kita lakukan perawatan yang sesuai dengan prosedur yang ada, tanpa membeda-bedakan si pasien tersebut. Kita berikan perawatan yang sesuai, kemudian setelah itu ketika ada proses hukum, nanti setelah kondisi pasien sudah stabil. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada lagi? Terkait dengan materi tadi? Ayo silakan. Ya, silakan. Yang dikerangkap pikir etis itu kan udah otonomi, Mm-mm. menghormati keputusan pasien. Ya. Misalkan pasiennya kan sudah gawat darurat dan harus diberikan tindakan, tapi dia nggak mau tindakan itu. Nah, itu tuh kita menerima keputusan dia tuh sama dengan sesuai SOP atau tidak? Oke. Jadi kalau kondisinya adalah pasiennya tidak mau dilakukan tindakan, walaupun kita sudah
menjelaskan apa tujuan tindakannya, kemudian bagaimana dampak ketika pasien tersebut tidak mengikuti atau melakukan tindakan tersebut. Jadi gak apa-apa, jadi ketika pasiennya menolak itu di rumah sakit ada namanya form penolakan tindakan. Jadi pasiennya ataupun keluarganya silakan tanda tangan setelah dijelaskan ternyata tetap menolak, tanda tangan form penolakan tersebut. Tapi sikap kita kepada pasien ya tetap seperti biasa, tapi kita tidak memberikan tindakan yang seharusnya dilakukan. Seperti itu ya. Oke, jadi itu adalah salah satu etik, yaitu menghargai keputusan pasien. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Sudah tidak ada? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, selanjutnya saya akan mengevaluasi ya terkait dengan materi tadi. Oke, baik. Tadi sudah saya sampaikan materi terkait dengan fungsi advokasi ya. Kemudian selanjutnya saya akan mengevaluasi. Nah, siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan ya. Tadi sudah saya sampaikan pengertian dari advokasi dan fungsi utama. Nah, ada yang bisa sampaikan apa fungsi utama dari advokasi pada keperawatan gawat darurat? Ada yang bisa? Oke, silakan. Ya. Membela hak pasien. Apa? Membela hak pasien. Membela hak pasien. Menyuarakan kebutuhan pasien. Menyuarakan kebutuhan pasien. Memberikan info yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Memberikan info terkait dengan keputusan yang tepat. Oke, bagus ya. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya tadi sudah disampaikan juga beberapa terkait dengan prinsip etik dalam keperawatan. Ada yang bisa angkat tangan? Etik, prinsip etik. Ya, ada yang bisa? Oke, coba. Otonomi kan? Ya. Apa itu aja? Yang pertama itu kan ada 8. Ya. Yang pertama itu ada otonomi, terus ada beneficency, non-malefence, Justice. Apa lagi? justice, terus veracity, fidelity, confidentiality, accountability. Oke. Jadi ada 8 ya prinsip etik dalam keperawatan. Oke. Kemudian dalam melakukan komunikasi dalam keperawatan, tadi ada berapa teknik komunikasi yang efektif? 3. Ayo, siapa yang bisa jelaskan salah satunya? Oke, silakan. Yang pertama itu ada sebar. Sebar itu yang S-nya situasi, kondisi saat ini pasien yang sedang diperhatikan atau masalah yang muncul atau perubahan pada pasien. Lalu ada B-nya itu background, itu latar belakang yang relevan dengan situasi pasien seperti riwayat medis, riwayat kesehatan sebelumnya. Lalu ada A, assessment, itu penilaian evaluasi atau penilaian terhadap situasi pasien berdasarkan informasi yang telah disampaikan. Lalu ada E, rekomendasi, intervensi yang akan diberikan kepada pasien. Oke, jadi itu ya salah satu teknik komunikasi yang efektif itu ada 3 ya biasanya. Salah satunya adalah teknik sebar. Jadi teknik sebar ini ada 5 poin penting yang dilakukan kepada bisa langkah-langkah yang dilakukan ya untuk melakukan komunikasi efektif. Oke, baik. Mungkin karena kita terbatas oleh waktu untuk materi diskusi kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini dan nanti kita akan masuk untuk di pertemuan berikutnya di pertemuan di laboratorium ya. Oke, baik, kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.